Selasa 16 Februari 2021. Penilaian lomba RW Siaga hari ini bertempat di RW 09 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna. Tim penilaian yang terdiri dari Dinkes, Dinkop UKM, DKPPP, Kodim, Polreskesbang, Polkoperasi, UKM BPBD Kota Bekasi, Babinsa dan Babin Kantimas yang telah diterima langsung oleh Camat Jati Sampurna dan Ramil Pondok Gede, Wakapolsek Pondok Gede, dan Ketua RW 09 beserta Babin Kantimas Kelurahan Jatiraden. Penilaian RW Siaga tingkat Kota Bekasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga kita di RW 09 kekompakan masyarakatnya, tiga pilarnya dari kelurahan, dari kecamatan, dari polsek, Koramil, dan Babinsa Bimaspol semua mensupport kegiatan ini, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang alhamdulillah baik, maksimal buat mekanisme ke depan pembangunan di wilayah RW 09 Kelurahan Jatiraden, Jati Sampurna. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat RW 09 khususnya Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, untuk kedepannya bisa bersama-sama menciptakan RW 9 yang lain di wilayah Jatiraden. Jadi motivasi kita untuk lebih membangun lagi wilayah Kelurahan Jatiraden menjadi seperti RW 09 yang saat ini ada di Jatiraden, pada umumnya di Kecamatan Jati Sampurna. Mungkin yang dinyatakan adalah menurut kami untuk ruang isolasi di RW 9 ini cukup memenuhi syarat ya, karena dari sisi fasilitas buat kenyamanan si pasiennya cukup, terus dari penyediaan alat kesehatan yang diperlukan yang wajib ada untuk orang tanpa gejala juga cukup. Terus di sini juga disediakan buat cuci ya, buat cuci dan tempat berjemurnya juga. Kayaknya kalau dari RW 9 untuk ruang isolasinya sangat baik kalau menurut aku. Jadi ya mudah-mudahan mah nggak dipakai ya, karena ini kan sifatnya untuk jaga-jaga seandainya ada pasien yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Mungkin ya. Ada kendala ini terkait dengan penilaian di wilayah Kota Bekasi dulu. Mungkin masyarakat banyak yang kurang paham artinya 5M ya, jadi ada aja korban yang jatuh terkait dengan COVID ini. Yang pasti kalau seandainya program Zero COVID ini dilaksanakan oleh seluruh RW di Kota Bekasi dan mungkin di Indonesia gitu ya, kayaknya kita akan ringan sekali untuk penanganan COVID, dalam arti masyarakat yang guyup, saling membantu, tidak ada stigma negatif tentang pasien COVID, ya kan banyak juga yang dijauhin gitu awalnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini itu mengajak masyarakat untuk sama-sama bekerja sama untuk membantu sesama. Jadi kepedulian ini terbangun di sini. Jadi kalau misalnya bisa dilaksanakan seluruh RW di Kota Bekasi dan bahkan di Indonesia, kayaknya bakal keren banget. Dok, sebentar. Ya, kan udah berapa RW? Katanya 11 RW. Ini yang ke-11. Ini yang ke-11. Masih ada satu lagi. Penilaian dokter selama yang 11, yang 10 itu mana yang paling bagus? Wah, nggak bisa dinyatakan. Belum bisa dinyatakan. Iya, kan kita belum merapatkan karena ada beberapa indikator kan, bukan hanya zero COVID saja, tapi juga ada yang zero kriminal sama ketahanan pangan. Jadi memang kita nunggu hasilnya kelarkan dulu 12 kecamatan. Oke, untuk dokter sendiri gimana dok? Untuk di wilayah Jati Sampurna sini dok, sebagai kepala puskesmas Jati Sampurna. Untuk di wilayah Jati Sampurna, khusus RW 9 Jatiraden, memang tidak ada RW yang zero COVID. Tetapi untuk angka kasus itu paling tidak kita menekan. Jadi tidak ada angka kematian yang akan terjadi karena penyakit COVID-19. Dan untuk RW 9 Jatiraden sendiri itu menurun pasiennya. Dan hari ini hanya disampaikan satu, tapi itu pun dia sudah isolasi ke daerah Cibubur. Jadi untuk hari ini benar-benar hijau untuk Jatiraden. Oke, untuk penanganan di rumah sakit tipe C Jati Sampurna sendiri ada berapa pasien yang tipe D?
Untuk rumah sakit TPD, saya kurang paham karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Saya hanya di puskesmas. Tetapi setiap kali pasien yang kami dapati dan ingin kami rujuk, artinya pasien COVID yang ada keluhan dan ingin kami rujuk, rumah sakit TPD Jati Sampurna adalah merupakan pilihan kami yang pertama sebelum rumah sakit yang lain karena lebih dekat kami jangkau. Terima kasih dok. Harapan dokter gimana dok untuk terkait COVID-19 ini dok? Di wilayah Jati Sampurna. Untuk wilayah Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna tidak bisa diprediksi karena ada yang meningkat, ada RW-RW yang meningkat, ada juga yang menurun. Tetapi untuk sampai saat ini lebih banyak cenderungnya menurun secara umum gitu. RW-RW yang meningkat itu karena mereka bekerja di luar kota Bekasi, kemudian pulang membawa oleh-oleh, nah itulah yang meningkat. Tetapi di lain itu menurun seperti itu. Mudah-mudahan cepat hilang. Sejak awal digulirkan memang Pak Wali Kota pada Dandim Kapolres berinisiatif untuk penanganan COVID itu langsung diletakkan di skala mikro. Jadi kalau ketika PPKM itu baru sekarang menetapkan skala mikro, sebenarnya pemerintah Kota Bekasi bersama Forkominda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Wali Kota dan jajarannya terutama isinya, kita sudah berkomitmen sejak bulan April untuk ini saya bicara ini dulu ya, kronologis. Bagaimana RW siaga itu bisa menjadi ujung tombak di sektor dalam membantu penanganan COVID-19. Tapi bukan cuma mengenai COVID-nya, kita juga harus menangani juga berkaitan dengan permasalahan kriminalitas. Karena kalau sudah ada COVID, tidak ada aktivitas, lockdown, nanti rawan terhadap kriminalitas kan. Ya, kita juga nanti dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Metro Bekasi Kota. Dalam hal pelaksanaan program RW Siaga tersebut, mendapatkan dukungan dari unsur masyarakat bersama RW 09, keterlibatan perusahaan PT Jangkar Putra Indonesia, dukungan dari lembaga pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan ambulans untuk warga yang terindikasi COVID-19, serta dukungan dari Badan Kesadaran Masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah RW 09. Global Indonesia melaporkan dari Jakarta.